Kak Del, Kak Elsa. Lagi ngapain? Aku lagi pemanasan ini sebelum jogging. Aku mau olahraga. Gitu ya Kak Win? Iya. Sama ya Kak Win pemanasan yuk. Oh, sama-sama dulu kita ya. Iya. Dan yuk jogging kita sama-sama yuk. Sebelum kita jogging supaya badan kita sehat kan. Yuk jogging sama-sama Kak Del. Ya Kak Win. Tadi kita ngapain ya jogging sama pemanasan tadi ya? Supaya badan kita sehat Kak Del. Kan kita kan itu perlu olahraga ya kan. Tapi olahraganya itu nggak perlu yang berat-berat. Jogging di rumah, terus jalan kaki di sekitar halaman. Terus anak sih gue bisa juga main sepeda ya kan sama papa mamanya. Iya, sama seperti kata kunci kita loh Kak. Oh iya, kata kunci kita yang tubuhku sehat, jiwaku sehat, rohku kuat. Jadi jangan sige. Yuk kita untuk belajar untuk olahraga supaya badan kita sehat ya. Seperti Kak Elsa dan Kak Delvi dan juga Kak Winnie. Salam jagoansiku. Bagaimana kabar kalian semua? Pastinya baik dong. Kalau kakak Kak Del kayak mana kabarnya? Baik dong Kak Elsa. Wow, puji Tuhan ya. Pasti kabar kita baik, amin. Amin. Nah, minggu ini kita ada kata kunci loh. Kata kunci kita tubuhku sehat, jiwaku sehat, rohku kuat. Kak Elsa, kayaknya kurang semangat nih jagoan sih Iya. mengucapkan kata kunci kita. Sekali lagi ya Kak Elsa ya. Yuk. Apa kata kunci kita? Tubuhku sehat, jiwaku sehat, rohku kuat. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita mengangkat lagu pujian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan Yesus kami mau memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kiranya berilah kami hati yang semangat Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Apa kata kunci kita jagoan sigu? Tubuhku sehat, jiwaku sehat, rohku kuat. Kita harus semangat memuji Tuhan lagi, amin. amin. Oke, mari kita akan puji kita kedua, yaitu berani tampil beda. Dan semangat ya adik-adik. Semangat ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri
aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Oke jagoan Sigu, pastinya masih semangat dong. Iya dong. Tapi sebelum kita mengangkat lagu pujian kita yang terakhir ini, yuk kita ngucapin kata kunci kita. Apa kata kunci kita? Tubuhku sehat, jiwaku sehat, rohku kuat. Oke, jagoan Sigu kita harus tinggal di dalam Yesus. Amin. Semangat ya jagoan Sigu. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya.
Oke, jagoan Sigu, kita akan mengumpulkan persembahan kita, bisa lewat amplop dan bisa juga lewat celengan. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak Surgawi buat segala berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Hari ini kami kembali lagi beribadah kami Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan. Biar setiap persembahan para jagoan Sigu Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi, kami berdoa haleluya. Amin. Tapi sebelum itu juga kita mengucapkan ayat firman kita dari 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Oke adik-adik, sebelumnya siapkan persembahannya ya. Oke, bisa dikumpulkan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Shalom jagoan Sigu. Bertemu lagi di ibadah online Sigu. Wah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kira-kira apa tadi kata kunci kita? Misalkan bertanya ya, untuk jagoan Sigu, apa kata kunci kita? Kurang kuat, kurang semangat. Sama-sama kita katakan ya. Apa kata kunci kita jagoan Sigu? Tubuhku sehat, jiwaku sehat, rohku kuat. Amin. Tepuk tangan dong semuanya. Nah, hari ini jagoan Sigu, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang apa ya? Oh, kalau kemarin-kemarin kita belajar tentang hidup seimbang, yaitu ada tubuh, jiwa, dan juga roh. Jadi harus seimbang, atau disebut Miss Teti pernah bilang tuh, life balance. Jadi harus seimbang. Nah, jagoan Sigu, kita akan juga belajar dari tokoh Alkitab. Jagoan Sigu, siapa di sini yang pernah mendengar cerita, yaitu dari tokoh Alkitab, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka itu merawat tubuhnya itu dengan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita lihat video ini ya. Daniel di Istana Babel. Pada waktu itu, Nebukadnezar adalah Raja Babel. Suatu hari, ia meminta pegawainya untuk memilih beberapa orang Israel yang ditawan di dalam penjara. Mereka harus yang cakap, pintar, dan sehat. Mereka akan diminta bekerja di istana raja. Untuk itu, mereka akan diajar tulisan dan bahasa Babel. Setiap hari, mereka diberi makanan dan anggur raja. Setelah 3 tahun belajar, mereka akan diminta untuk datang dan bekerja untuk raja. Di antara orang-orang yang dipilih itu, terdapat Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka semua berasal dari Yehuda. Kepala istana Aspenas memberi nama baru kepada mereka, yaitu Beltesazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel memutuskan untuk tidak memakan makanan yang dilarang Tuhan. Ia meminta Aspenas untuk menolongnya. Aspenas baik kepada Daniel, tapi dia sangat takut kepada raja. Jadi ia berkata kepada Daniel, Raja telah memberi kalian makanan dan anggur. Jika kalian tidak mau memakannya, dan kalian menjadi kurang sehat,
dari pemuda yang lain, maka raja akan menyalahkan saya. Tapi Daniel berkata, "Cobalah selama 10 hari, beri kami sayur dan air untuk diminum. Lalu bandingkan kami dengan pemuda lain yang memakan makanan raja." Setelah 10 hari, mereka terlihat lebih sehat dan kuat dari yang lainnya. Raja sangat senang kepada mereka, sehingga mereka boleh bekerja dan tinggal di istana raja. Nah, adik-adik, kita sudah menonton film dari tokoh Alkitab, yaitu Daniel, Sadrak, Mesha, dan Abednego. Kita melihat bagaimana mereka itu tidak memakan makanan yang disediakan di istana, yaitu daging dan lain-lain. Tetapi mereka makan buah dan sayuran. Adik-adik, di sana kita melihat bagaimana apa yang terjadi ketika mereka itu makanan yang sehat, yaitu buah dan sayuran. Adik-adik tahu nggak? Mereka lebih pintar dari orang-orang sekitarnya. Mereka lebih pintar, pengetahuannya lebih tinggi dari orang-orang yang ada di istana tersebut. Dan mereka juga lebih gemuk, lebih sehat. Perawakannya juga sehat. Nah, adik-adik, hari ini sesuai dengan firman hari ini, kita belajar untuk memiliki waktu berolahraga dan juga menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana merawat diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 29. Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, jagoan Sigu, seperti yang firman Tuhan katakan bahwa kita perlu merawat tubuh kita sendiri. Contohnya dalam kehidupan di rumah, di sekolah maupun di gereja. Kalau kita malas berolahraga, maka tubuh kita gampang sakit. Miss ini mau tanya, siapa sakit? Coba angkat tangannya. Pernah sakit kan? Miss Winnie juga pernah sakit. Tahu nggak adik-adik? Kalau kita malas berolahraga, kemudian kita juga jarang makan. Kalau pergi sekolah, karena dia terlambat bangun, dia nggak makan. Dia cepat-cepat bereskan badannya, dia mandi. Rupanya dia nggak makan. Tahu nggak adik-adik? Kalau kita tidak sarapan pagi, tahu nggak apa yang terjadi? Maka kita di sekolah, kan sekarang ini udah mulai belajar tatap muka. Kemudian karena dia cepat-cepat udah terbiasa belajar di rumah, dia terlambat bangun, dia nggak makan, tau nggak? Rupanya di sekolah dia sakit perut, kemudian cacing dalam perutnya itu bunyi-bunyi. Jadi adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita perlu belajar bahwa kita harus merawat diri kita, karena Tuhan berkata seperti itu, kita harus perlu merawat tubuh kita. Nah, kalau kita sakit adik-adik, kita nggak semangat berdoa, kita nggak bisa berdoa. Kenapa? Karena tubuh kita lemas, kita capek, kita lelah. Jadi, kalau misalnya kita mau nanti kita sakit, kita nggak bisa berdoa, kita nggak bisa baca Alkitab. Kenapa? Karena tubuh kita ini maunya tidur-tiduran saja, berbaring di tempat tidur. Makanya adik-adik, kita perlu merawat tubuh kita, yaitu kita harus rajin berolahraga, tapi tidak perlu berolahraga yang berat-berat, seperti naik sepeda, kemudian apalagi ya, banyak olahraga. Tapi yang penting adik-adik, kita itu berolahraga di rumah bisa, yaitu seperti jogging di sekitar rumah, kita jalan kaki, kemudian bisa bermain bola sama teman-temannya, kemudian banyak sekali jenis olahraga. Jadi adik-adik, kita harus merawat tubuh kita, diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan juga katakan kita juga perlu merawat tubuh kita seperti Kristus terhadap jemaatnya. Jadi poin yang pertama adik-adik, kita merawat diri kita sesuai dengan firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, itu adik-adik, firman Tuhan juga katakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi kita bertanggung jawab untuk merawatnya setiap hari, karena tubuh kita ini adalah pemberian Tuhan.
Jadi adik-adik ingat ya, kenapa kita harus merawat diri kita dengan wajib? Ada kata kewajiban, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Sama-sama katakan dengan Miss Winnie, tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Oke, bagus ya buat respon-responnya adik-adik. Jadi ingat adik-adik, kenapa sih saya harus merawat diri saya sendiri? Karena tubuh saya ini adalah pemberian Tuhan. Ketika Tuhan memberikan saya ada di dalam dunia ini, saya harus merawatnya. Contohnya adik-adik dalam kehidupan sehari-hari, kita itu nggak boleh malas makan. Siapa di sini malas makan? Coba angkat tangannya. Ada yang malas makan? Kalau Miss Winnie ditanya, Miss Winnie malas makan nggak? Miss Winnie nggak malas makan lah. Miss Winnie itu orangnya nggak mau Miss Winnie malas makan. Tahu nggak kenapa adik-adik? Karena pernah dulu waktu Miss Winnie SMP, Miss Winnie nggak sarapan. Tahu nggak kenapa nggak sarapan? Karena waktu itu Miss Winnie udah terlambat kan, jadi cepat-cepat lah kan. Tahu nggak adik-adik, sesampainya di sekolah sakit kali perut Miss. Tahu nggak perut Miss ini sampai Miss Winnie nangis-nangis, sakitnya minta ampun. Sejak dari situ Miss Winnie nggak mau lagi lah. Gara-gara aku nggak makan pagi, gara-gara aku terlambat ke sekolah sakit kali perutku, nggak mau lagi aku nggak makan pagi. Jadi Miss Winnie mulai dari situ setiap pagi sebelum sekolah Miss Winnie harus makan pagi. Ingat adik-adik, kita itu nggak boleh malas makan. Kemudian malas apa lagi? Malas mandi. Jadi jagoan sigu, siapa di sini yang pernah malas mandi? Coba angkat tangannya. Ingat adik-adik, jangan malas mandi. Harus rajin mandi ya. Apalagi kan dengan kondisi sekarang COVID-19 sudah mulai membaik, kita harus merawat tubuh kita lebih dalam lagi, lebih rutin lagi setiap hari. Kemudian malas apa lagi? Malas sikat gigi. Ini nih, kalau anak-anak ini Miss Winnie sering dengar ini, sakit gigi. Tahu nggak? Miss Winnie juga pernah sakit gigi. Siapa di sini yang pernah sakit gigi? Coba angkat tangannya. Rata-rata ini pasti pernah sakit gigi. Tahu nggak adik-adik? Miss Winnie itu pernah sakit gigi. Tahu nggak? Ketika Miss Winnie sakit gigi, sakitnya minta ampun. Sampai itu Miss Winnie nangis-nangis. Miss Winnie nangis-nangis di kamar. Tuhan, nangis-nangis, sakit kali gigiku. Ya, nangis-nangis Miss Winnie. Tahu nggak? Gigi Miss Winnie itu berlubang. Siapa di sini yang giginya berlubang? Ada nggak? Kalau ada, dijaga giginya supaya itu tidak berlubang. Jadi adik-adik, karena kita itu kita wajib merawat tubuh kita. Jadi kita nggak boleh malas mandi, malas apa lagi ya? Malas makan, malas sikat gigi. Itu penting untuk tubuh kita sendiri. Jadi hari ini Miss Winnie mau ingatkan agar kita merawat tubuh kita sendiri, karena tahu nggak adik-adik, itu punya manfaat yang lebih luas. Nah, sama seperti kata kunci kita tadi. Apa kata kunci kita? Miss Winnie tanya ya. Jagoan sigu, apa kata kunci kita? Tubuhku sehat, jiwaku sehat, rohku kuat. Nah, sepertinya Miss Winnie kurang dengar ini suaranya ini. Sekali lagi ya, jagoan sigu. Apa kata kunci kita? Tubuhku sehat, jiwaku sehat, rohku kuat. Nah adik-adik, hari ini kita belajar agar kita itu memiliki waktu untuk berolahraga. Nah adik-adik, bukan berarti olahraga itu yang paling utama kita lakukan. Tidak adik-adik, tidak seperti itu. Tetapi sama seperti minggu yang lalu kita belajar agar kita juga menyiapkan waktu kita untuk Tuhan. Yaitu kalau kita misalnya bangun pagi-pagi, janganlah kita langsung olahraga. Tetapi apa yang kita lakukannya itu, kita pertama ketika kita bangun, kita berdoa kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan baru kita olahraga. Karena adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana itu olahraga. Ingat ya adik-adik, olahraga itu tidak perlu yang berat-berat. Yang ringan-ringan dan sederhana aja boleh. Contohnya seperti jogging di rumah, kemudian lari di halaman rumah, kemudian merenggangkan tubuhnya, berolahraga seperti ini. Itu adik-adik, tidak perlu berat-berat. Bukan juga misalnya yang berat-berat itu dibawa papa mama ke kolam berenang. Tidak adik-adik, tetapi itu bisa kita lakukan di rumah. Yang ringan dan sederhana. Yang penting tubuh kita sehat. Ingat ya adik-adik, kita juga harus menyeimbangkan
hidup kita, sama seperti yang Miss Teti pernah bilang waktu Miss Teti bagikan firman tentang keseimbangan hidup, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Jadi harus seimbang adik-adik, harus sama dia. Jadi hari ini yang perlu kita pelajari adalah agar kita itu mengatur pola makan kita. Ingat ya adik-adik, sama seperti si Daniel tadi, kita melihat bagaimana si Daniel, dia makan buah dan sayuran. Bukan berarti adik-adik, kita makan setiap hari buah saja dan sayur saja. Tidak adik-adik. Dan juga jangan juga kita makan kayak makan ayam terus, makan daging terus, makan Kentucky setiap hari. Tidak adik-adik, tapi kita mengatur pola makan kita, pola makan yang sehat. Nah, seperti yang adik-adik pernah belajar dulu, 4 sehat, 5 sempurna. Jadi, ketika kita misalnya makan, harus ada sayur, ada ikan, dan ada nasi. Jadi adik-adik, tadi kan Miss Winnie sudah mengatakan yang pertama, yaitu mengatur pola makan kita. Nah, yang kedua, yaitu kita menjaga kebersihan tubuh kita. Bagaimana caranya? Yaitu kita jangan malas mandi, kemudian kita harus sikat gigi sebelum tidur, itu sangat penting untuk sikat gigi. Kemudian sesudah makan pagi atau sarapan pagi, kemudian apa lagi? Yaitu kita juga harus menjaga kebersihan kuku kita nggak boleh kotor. Kemudian kalau kita mandi harus ganti baju, misalnya hari ini baju kita ini. Kemudian hari esok lagi baju kita sama. Itu tidak boleh adik-adik. Jadi kita perlu menjaga kebersihan tubuh kita, yaitu dengan yang Miss Winnie bilang tadi. Bagi jagoan Sigu, kita sudah belajar dari firman Tuhan hari ini, bagaimana kita merawat diri kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lakukan. Baiklah jagoan Sigu, mari kita persiapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan, hari ini kami sudah belajar, jagoan Sigu sudah belajar Tuhan, bagaimana mereka Tuhan mau Tuhan Yesus memberikan waktu Tuhan, berolahraga, merawat tubuhnya Tuhan sesuai dengan firman Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami hari ini Tuhan, biarlah kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami melakukannya di rumah Tuhan, karena kami tahu Tuhan, ketika jiwa kami sehat, tubuh kami sehat, dan kami memiliki roh yang kuat. Karena Tuhan Yesus, kami Tuhan mau Tuhan Yesus belajar seperti Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus hari ini, jagoan Sigu Tuhan, juga Tuhan mau melakukan seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pengumuman ibadah anak Sigu minggu ini. Yang pertama, minggu depan kita masih ibadah online di YouTube. Yang kedua, jangan lupa untuk tetap setia melakukan saat teduh dan melaporkannya ke grup WhatsApp setiap hari. Yang ketiga, jika celengan persembahannya sudah penuh, dapat diantar ke gereja. Dan yang keempat, bagi anak yang mau melayani, harap hubungi pembina gereja anak Sigu. Sekian pengumuman kita, Tuhan Yesus memberkati. Jagoan Sigu, ibadah kita sudah selesai. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jagoan Sigu, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.